Selamat pagi sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pagi ini kita masih merasakan sukacita, masih tetap merasakan berkat dan kasih karunia Tuhan yang senantiasa limpah kepada kita semua. Pagi ini ya Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk masuki ibadah persiapan untuk perjamuan kudus pada tanggal 9 Agustus. Dan karena itu juga akan dimulai dengan persiapan untuk pembagian roti dan anggur ke rumah-rumah anggota jemaat. Dan karena itu mari kita persiapkan hati kita akan memasuki ibadah kita pada pagi ini. Kita akan menyembah Tuhan, dan saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mengagungkan nama Tuhan lewat kidung pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuki Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuki dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari kita memasuki pembacaan Mazmur yang akan kita ucapkan secara responsorial dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala.
Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Kita mengagungkan nama Tuhan dari PKJ 2, mulia namanya. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Untuk pelayanan firman saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Joni Delima. Kita akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita dalam rangka kita menyambut pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 9 yang akan datang. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, yang terus menuntun dan memelihara kehidupan kami, sehingga kami masih boleh ada saat ini sebagaimana adanya kami. Dan pada pagi hari ini, kami mempersiapkan diri dalam penyambutan pelaksanaan perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Hal ini kami lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat menyesakkan sekarang ini. Tetapi sekalipun pandemi corona ini menjadi tantangan buat pelayanan kami, pelaksanaan perjamuan kudus tidak akan mungkin tidak dilaksanakan. Karena itu pagi ini kami mempersiapkan diri kami untuk mempersiapkan pelayanan perjamuan kudus yang akan mendatangi rumah-rumah jemaat-Mu masing-masing. Kami hendak membaca bahagian firman Tuhan yang hendak meneguhkan kami semua untuk mengerti maksud Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi sekarang ini. Mampukan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu, agar firman ini dapat diperkatakan dengan baik, dan jemaat-Mu beroleh sukacita,
sehingga mereka dapat menyambut kehadiran roti dan anggur di rumah mereka masing-masing, sebagaimana layaknya mereka menyambut kehadiran Tuhan sendiri. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-19 sampai 20. Injil Lukas pasal 22, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah bunyi firman. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikian sabda Tuhan, berbahagialah yang mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita dalam persiapan penyambutan kita untuk kehadiran roti dan anggur di rumah-rumah anggota jemaat, yakni menyambut perjamuan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam buku Restless Fight, teolog Richard Mouw membahas tentang pentingnya mengambil dan mengingat hikmat dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Ia mengutip perkataan sosiolog Robert Bellah. Robert Bellah mengatakan, bangsa yang sehat harus menjadi komunitas yang mengingat. Jadi bangsa yang sehat adalah sebuah komunitas yang selalu mengingat. Mengingat tentang apa? Mengingat segala hal yang terjadi di masa yang lampau, yang sangat menentukan perjalanan kehidupan mereka sekarang ini dan yang akan datang. Kitab suci, saudara-saudara, mengajarkan kepada kita nilai-nilai tentang pentingnya dari mengingat sejarah penyelamatan Allah. Bangsa Israel sendiri diperintahkan untuk mengingat semua perbuatan Tuhan dalam perjalanan kembara mereka selama kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Bangsa Israel diajak oleh Tuhan dan diperintahkan kepada mereka untuk merayakan Paskah, menjadi sebuah ingatan yang abadi tentang bagaimana Allah menyatakan tindakannya kepada mereka untuk menyelamatkan dari perbudakan di Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 30. Dan sampai hari ini, perayaan Paskah merupakan perayaan yang sangat penting dilakukan oleh umat Israel di seluruh bumi, dimanapun mereka berada. Sebab ini adalah tonggak di mana mereka sebagai budak di masa lalu kini diangkat oleh Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang terhormat. Dan lebih daripada itu,
Perayaan Paskah adalah sebuah ingatan atas semua karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah untuk membawa mereka dari lingkungan yang sangat menyesakkan masuk ke suatu tempat di mana mereka dapat menikmati hidup dengan tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Karena itu firman Tuhan, aku memberikan kepada kamu tanah perjanjian, sebuah tempat di mana kamu dapat menikmati hidup tanpa bersusah payah untuk mengerjakan tanah. Sebab dari tanahnya kamu akan makan segala sesuatu yang kamu butuhkan, dan dari batunya kamu akan mendapatkan banyak hal untuk menikmati hidup berdamai sejahtera. Itulah tanah perjanjian. Kemudian saudara-saudara, Yesus adalah bahagian dari komunitas umat Israel. Terus mengingat akan peristiwa itu. Pada masa-masa akhir, kebersamaannya dengan murid-murid, ia mempersiapkan perayaan Paskah. Tetapi makna perayaan Paskah itu diberi nilai yang baru. Diberi arti yang baru. Dan itulah yang mau diungkapkan dari bacaan kita. Peristiwa tentang Yesus memecah-mecahkan roti adalah peristiwa yang mengarah kepada dirinya sendiri. Ia memberi hidupnya sendiri. Ia memberi tubuhnya sendiri untuk dipecah-pecahkan dalam rangka sebuah keselamatan yang abadi. Yesus meninggalkan pesan, lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Ada dua hal saudara-saudara yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus sebagai pesan kepada umatnya untuk dilaksanakan. Wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Yakni perjamuan kudus yang kita laksanakan pada hari Minggu yang akan datang, dan baptisan kudus ketika ia telah bangkit dari kematiannya dan naik ke sorga. Ia memerintahkan kepada para murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini dua hal yang ditinggalkan oleh Yesus dan wajib hukumnya oleh umat Tuhan untuk melakukannya. Terkait dengan perjamuan kudus, Yesus mengambil roti, lalu ia memecah-mecahkannya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita sedang berhadapan dengan sebuah kisah yang memilukan, yakni kerelaan Tuhan Yesus untuk memberi dirinya, untuk memberi hidupnya demi keselamatan saudara dan saya. Sehingga setiap kali kita melaksanakan perjamuan kudus, kita akan masuk kepada makna rohani yang sesungguhnya. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sangat sakral, yakni tubuh dan darah Kristus. Karena hal ini sakral, maka pelaksanaan perjamuan kudus harus dilaksanakan dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang agung, dengan cara-cara yang mulia. Hingga ketika perjamuan ini dilaksanakan, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Kristus. Kita sedang memuliakan Kristus. Kita sedang mengagungkan Kristus. Pun demikian, ketika roti dan anggur sampai ke rumah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, itulah saatnya bagi saudara untuk menyambut Tuhan, untuk memperlakukan Tuhan dengan cara-cara yang terhormat. Di tengah-tengah situasi pandemi corona, menjadi sebuah tantangan bagi gereja
untuk memikirkan bagaimana mempertahankan sakralitas dari pelaksanaan perjamuan kudus. Terpuji nama Tuhan. Jikalau jemaat Masale memikirkan hal ini dengan baik, hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita permain-mainkan. Hal ini adalah sesuatu yang sakral. Kita sedang berhadapan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan karena itu kita akan memperlakukan roti dan anggur sebagai wujud kita memperlakukan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Ketika saudara-saudara menyambut roti dan anggur ini dengan penuh sukacita, maka saudara sesungguhnya sedang menyambut Kristus dalam kehidupan Anda dengan penuh sukacita. Karena itu mari saudara-saudara, sangat indah apa yang dikatakan oleh Robert Bella, yang diulangi oleh Richard Mouw, bahwa ingatan kepada sesuatu yang sangat sakral di masa yang lalu, itu membuktikan bahwa kita adalah orang yang sehat dalam berpikir dan bertindak. Ingatan terhadap sesuatu yang sakral di masa yang lalu, berarti kita ini adalah orang-orang yang sehat rohani. Semoga firman ini akan meneguhkan kita semua untuk menyambut kehadiran perjamuan Tuhan di rumah masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut roti dan anggur di rumah masing-masing. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa sungguh dahsyat kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan ini. Kami yang adalah orang-orang yang jauh dari keselamatan, sekarang ditarik oleh Tuhan untuk ada menikmati keselamatan itu. Dan inilah yang hendak kami lakukan, menjadi sebuah ingatan yang abadi ketika kami melaksanakan dan menikmati perjamuan kudus. Kami mohon, kiranya kehidupan kami layak di hadapan Tuhan, dan kami memiliki kesiapan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan. Dan sekarang, roti dan anggur akan disiapkan. Roti yang seharusnya dinikmati di tempat ini, tetapi karena peristiwa pandemi corona, maka roti ini akan diantar, anggur ini akan diantar ke rumah-rumah sidang jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan, sakralitas dari pelaksanaan perjamuan kudus ini pun dapat diperlakukan di rumah-rumah sidang jemaat-Mu
sehingga di saat hari Minggu, secara bersama-sama, kami melaksanakan ibadah perjamuan kudus yang akan dipandu dari gedung gereja ini. Kami dapat melaksanakannya secara serempak. Sehingga melalui peristiwa ini, iman kami diteguhkan, dan kami percaya keselamatan kami menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, memohon kelayakan dari Tuhan dalam menyambut roti dan anggur perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, roti dan anggur ini yang telah dipecah-pecahkan dan juga yang telah ada di dalam kemasan ini, marilah kita sambut sebagai persekutuan kita di dalam tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur ini adalah tanda dan materai dari pengorbanan Kristus, menunjukkan besarnya kasih setianya atas kita. Ia rela memberi hidupnya untuk disalibkan demi keselamatan saudara dan saya. Karena itu Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Dan cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita di dalam darah Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi banyak orang demi pengampunan segala dosa." Kiranya roti dan anggur ini akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara sekalian.
Saudara-saudara, inilah kemasan yang berisi roti dan anggur. Sambutlah dan perlakukanlah sebagaimana kita menyambut dan memperlakukan Tuhan. Jikalau saudara menyambutnya dengan penuh sukacita, maka hidupmu pun diberkatinya. Kita angkat satu pujian. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Kuberikan bagimu tubuhku, darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah jalasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan perih, supaya hilanglah dosamu yang keji. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Saudaraku, Tuhan mengutusmu untuk mengantar tubuh dan darah Kristus ini ke rumah jemaat. Siapkah engkau untuk diutusnya? Saudaraku, Kristus mengutus engkau untuk mengantar tubuh dan darahnya ke rumah-rumah sidang jemaat. Siapkah engkau untuk mengantarnya? Aku siap untuk mengantarnya dan diutus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang mengantar roti dan anggur ke rumah saudara, maka sambutlah mereka, bukan karena mereka, tetapi karena Kristus melalui roti dan anggur yang diantarkannya. Diberkatilah setiap orang yang menyambut hamba-Nya. Terpuji namanya kekal selamanya. Amin. Silakan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita masuk dalam saat kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan.
Raja di atas segala raja. Kami bersyukur karena pagi ini kami telah menyaksikan persiapan dari pelaksanaan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan di rumah-rumah anggota jemaat-Mu. Dan semuanya akan dipandu dari gedung gereja, dari bait-Mu yang kudus di tempat ini. Pada pelaksanaan ibadah tanggal 9 yang akan datang. Diberkatilah umat-Mu yang dengan penuh sukacita menyambut kehadiran roti dan anggur di rumah mereka. Diberkatilah mereka ketika mereka memuliakan Engkau dengan mata iman. Mereka menyambut roti dan anggur sebagaimana layaknya mereka menyambut kehadiran Tuhan. Dan karena itu, hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, agar kami boleh bersama-sama memiliki kesiapan hati untuk menikmati pesta perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa bangsa yang hatinya sehat, pikirannya sehat, rohaninya sehat, adalah mereka yang senantiasa mengingat segala karya-karya Tuhan di masa yang lalu. Dan mereka mengimani semua itu sebagai karya yang abadi, yang akan terus terjadi sepanjang perjalanan kehidupan, mulai dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mempersiapkan majelis gereja-Mu dalam kebersamaan dengan panitia ARG Jemaat. Biarlah mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya untuk diantar di rumah-rumah sidang jemaat-Mu terkait dengan roti dan anggur perjamuan. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan akan melingkupi mereka semua untuk melaksanakan tanggung jawab ini sebagai tanggung jawab yang diamanatkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Engkau perlengkapi majelis gereja-Mu yang akan memandu pelaksanaan perjamuan kudus dari gedung gereja pada tanggal 9 yang akan datang. Biarlah semua itu dapat berjalan dengan baik dan kami boleh bersama-sama menikmati karya-Mu yang ajaib, yakni keselamatan di dalam Kristus Yesus sekarang dan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harap kami. Memohon berkat dan campur tangan Tuhan dalam seluruh rencana pelaksanaan perjamuan kudus tanggal 9 yang akan datang. Di luar dari Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, kami dapat melakukan banyak perkara besar. Kami sampaikan doa kami di dalam kasih dan keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari PKJ 47, Buatlah hatiku lapang dan bersih.
Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Ya, demikian ibadah persiapan perjamuan kudus pada pagi ini. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, tubuh kita dalam menyambut perjamuan kudus ini sebagaimana layaknya di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita telah selesai menyatakan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu dapat melaksanakan ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing, persiapkan meja, altar, letakkan roti dan anggur pada hari Minggu yang akan datang, dan kami sangat berharap bahwa Bapak rumah tangga akan bertindak selaku imam dalam pelaksanaan perjamuan kudus di rumah tangga masing-masing. Jikalau Bapak Ibu adalah single parent, orang tua tunggal di tengah keluarga, sekalipun ibu adalah saudara adalah seorang ibu, maka peran selaku Bapak wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Karena itu kami berdoa kiranya pelaksanaan perjamuan kudus di rumah Bapak Ibu dapat dilaksanakan dengan baik, dengan penuh hikmat, dan rumah tangga Bapak Ibu pun diberkati. Selamat menikmati perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.